ada wacana ya untuk KPR tenornya nih diperpanjang jadi 35 tahun yang awalnya cuma 15 sampai 20 tahun. Nah, saya pengen sedikit mengomentari terkait hal ini ya. Kenapa kok bisa muncul usulannya supaya KPR ini jadi 35 tahun jangka waktunya. Nah, seperti yang kita tahu, khusus di kota-kota besar, harga perumahan itu sudah sulit untuk dijangkau ya. Apalagi yang gajinya UMR gitu. Yang gaji 2 digit pun ya juga agak susah juga bayar angsurannya gitu. Jadi secara sederhana kalau dilihat ya memang ada baik dan ada buruk, tetapi coba saya jabarin sedikit aja secara sederhana dari sisi nasabah dan juga dari sisi bank atau penyedia pembiayaannya. Nah, kalau dari sisi pembeli atau nasabah ya, KPR itu aman ya secara legalitas ya. Bank akan memberikan pembiayaan terhadap perumahan yang memang udah jelas legal ya, secara hukum sudah jelas. Nah, lalu yang berikutnya, angsuran KPR itu terkadang lebih murah daripada kita menyewa atau ngontrak rumah. Jadi terus yang berikutnya, rumah itu ya kita bisa renov atau kita bentuk sesuai dengan kemauan kita kalau udah di KPR-in. Nah, sedangkan dari sisi bank, KPR itu merupakan bisnis yang menggiurkan karena memang kan tempat tinggal atau papan ya istilahnya itu merupakan kebutuhan wajib. Jadi ya ada potensi keuntungan. Nah, apalagi semisal kreditnya diperpanjang, tentunya potensi keuntungan yang didapat bank akan semakin besar. Tapi kalau kita lihat dari sisi negatifnya ya, kita lihat dulu dari nasabah atau pembelinya. KPR 35 tahun itu sama seperti menghabiskan seluruh waktu kerja kita hanya untuk mencicil angsuran rumah. Nah, kita kan nggak tahu selama 35 tahun itu kondisi ekonomi kita seperti apa. Bisa jadi baik, bisa jadi juga buruk ya. Kita soalnya nggak bisa memprediksikan masa depan. Karena masa depan kan kita nggak bisa ngontrol. Walaupun misalnya kita sudah ada asuransi jiwa nih, ya tetap aja namanya nasib kita juga nggak tahu kan. Nah ya, yang berikutnya, kalau kita bayar ke bank ya dari sisi nasabah sebenarnya akan jauh lebih mahal sebenarnya kalau kalau misalnya kita nyicil. Semakin lama semakin besar yang akan kita bayar ya. Walaupun sebenarnya cicilan per bulannya akan ringan gitu. Nah, untuk dari sisi bank ya, untuk penyedia pembiayaan ya, mereka juga bakalan terekspos risiko juga. Risiko semakin lama jangka waktu, semakin besar juga risiko kredit macetnya gitu. Risiko krisis ekonomi juga ada. Nah, misalnya kayak bubble mortgage ya, seperti yang terjadi di Amerika Serikat itu kan akan menyebabkan apa ya, gangguan sistemik untuk seluruh ekonomi suatu negara kan, seperti itu. Apalagi kalau yang masih pakai bunga floating gitu ya, bunga floating, jadi ya bakalan ada mortgage seperti itu. Nah, jadi sebaiknya seperti apa nih, sebagai orang yang pernah belajar ya, yang belajar perencanaan keuangan, sebenarnya kalau bisa sih kita menghindari hutang. Memang di satu sisi akan sangat meringankan secara angsuran, namun sebagai nasabah kita akan dihantui ketidakpastian di masa depan. Kalau saya pribadi dan bisa mengulang waktu nih ya, saya kan nggak akan ngambil hutang pembelian rumah ya, karena dulu awal-awal kan nggak tahu masalah literasi keuangan ini, terutama terkait investasi, terkait hutang. Sekarang saya udah tahu. Sekarang banyak kok instrumen-instrumen investasi yang bisa kita pakai untuk menabung untuk pembelian rumah ya, untuk membeli rumah nanti tujuannya. Salah satunya misalnya logam mulia, emas, habis itu reksadana pendapatan tetap, bahkan saham-saham perusahaan yang fundamentalnya bagus ya, itu bisa dijadikan pilihan untuk jangka panjang, karena kan kita membeli rumah ini memang untuk jangka panjang nantinya. Semoga ini bisa memberikan pencerahan buat teman-teman, termasuk juga reminder juga buat saya pribadi. Seperti itu.